Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kedua akan menampilkan podcast tentang penerapan nilai berakhlak bagi ASN. Selamat menonton. Gua Rapi, bener banget. Topik hari ini core value ASN berakhlak nggak cuma dihafal, tapi juga harus benar-benar dipraktekkan. Gua Fani, dan gua percaya nilai-nilai ini bukan cuma formalitas saja, tapi pegangan hidup sebagai pelayanan publik. Dan saya Abi, yuk kita ulik bareng apa sih makna tiap nilai berakhlak itu, gimana sih implementasinya, dan kenapa ini penting banget buat kita. Jadi teman-teman, berakhlak itu singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Core value ini dirumuskan untuk menyatukan nilai dasar ASN dari seluruh instansi dan daerahnya. Tujuannya supaya pelayanan publik itu punya standar dan karakter yang kuat. Kalau kita nggak punya nilai yang sama, pelayanan bisa jadi semaunya, tergantung individu. Padahal ASN itu harus jadi contoh perilaku yang baik. Ini nilai utama, kita digaji oleh rakyat. Artinya kita harus melayani rakyat. Contoh nyata, saat ada warga yang salah bawa dokumen, jangan malah dimarahi. Benar itu, V. Kita pandu masyarakat dengan sabar. Kalau bisa, diselesaikan tanpa suruh bolak-balik besoknya. Selesai saat itu juga. Layanan itu soal empati, bukan sekedar prosedur saja. Ada juga cerita di instansi pelayanan kependudukan. Mereka buat inovasi, jemput bola ke desa-desa. Ini contoh nyata orientasi ke pelayanan. Akuntabel artinya setiap tindakan kita bisa dipertanggungjawabkan. ASN bukan kerja sembunyi-sembunyi, tetapi uang negara, fasilitas semuanya harus dipakai transparan. Contoh kasus, misalnya pakai anggaran untuk perjalanan dinas. Pastikan perjalanan itu benar-benar untuk tugas, bukan untuk jalan-jalan sambil titip absen. Dan kalau ada kesalahan, akui dan perbaiki. Jangan lempar tanggung jawab. ASN akuntabel adalah ASN yang bisa dipercaya. ASN zaman sekarang nggak cukup cuma lulusan sarjana. Kita harus upgrade kemampuan terus. Ada e-learning, pelatihan, workshop, dan lain-lain. Contohnya, misalnya seorang staf pelayanan yang belajar menggunakan aplikasi pelayanan digital, padahal sebelumnya gaptek, itu bentuk kompeten mau belajar. Kompeten juga berarti paham tugas pokok kita. Jangan sampai orang nanya ke kita jawab, nggak tahu Pak, nggak tahu Bu. Coba tanya yang lain. Betul itu. Harmonis itu menjaga hubungan baik di lingkungan kerja. Nggak toksik, nggak saling menjatuhkan juga. Pernah dengar istilah teman kerja itu keluarga kedua? Nah, kalau kita bisa kerja dalam suasana suportif, pekerjaan juga itu jadi ringan. Contohnya, saat ada kerja yang stres, jangan dihakimi, boy. Rangkul, bantu, mungkin dia sedang ada beban berat di keluarganya atau tekanan dari lingkungan kerja. Betul itu, saudara. Dan juga ada loyal, bukan cuma soal setia pada instansi, tapi juga setia pada nilai-nilai negara. ASN harus netral, tidak boleh main politik, praktis, dan contohnya, ASN yang kampanye diam-diam untuk calon tertentu, itu pelanggaran etik. Loyalitas kita adalah pada bangsa dan aturan hukum. Kemudian adaptif, artinya bisa berubah sesuai perkembangan zaman. Dunia cepat berubah, guys. ASN harus melek teknologi terbuka dengan ide-ide baru yang ada. Kayak waktu zaman pandemi, banyak instansi yang akhirnya go digital. Meski sebelumnya semuanya manual, ASN harus bisa ikuti ritme perubahan. Betul itu, Abi. Dan kemudian ada kolaboratif. Itu kerja bareng, jangan pelit ilmu. Jangan kerja sendiri terus. Bangun jaringan lintas instansi, lintas bidang. Dan contohnya seperti apa? Proyek revitalisasi pasar yang melibatkan Dinas Perdagangan, PU, dan UMKM. Kerja bareng bikin hasil lebih maksimal. Terus, apa sih tanggung jawab kita sebagai ASN atas nilai-nilai ini? ASN adalah wajah negara di mata rakyat. Tanggung jawab kita besar. Kalau kita kasar, lamban, atau korup, rakyat kehilangan kepercayaan pada kita. Makanya, Bor, kita bukan hanya wajib hafal nilai berakhlak, tapi jadi duta perilaku itu setiap hari di kantor, di luar, bahkan di media sosial.
Betul itu Abi, saudara. Ini bukan pilihan, tapi kewajiban kita punya tanggung jawab moral, etika, dan hukum. Lalu kemudian cara mengkampanyekan core value berakhlak bagaimana sih? Kampanye nggak harus formal, mulai dari hal kecil, misalnya posting kegiatan pelayanan positif di media sosial dengan tagar hashtag ASN berakhlak. Bisa juga lewat aplikasi internal, seperti kita melaksanakan edukasi di seminar, role play kasus, bahkan vlog harian ASN buat masyarakat agar tahu kalau ASN itu sudah berubah sekarang. Instansi juga bisa adakan penghargaan ASN inspiratif yang menghidupi nilai berakhlak. Jadikan role model yang inspirasi. Betul itu. Dan tentu saja budaya kantor harus mendukung. Jangan cuma nilai di dinding, tapi juga jadi budaya kerja nyata. Jadi, nilai berakhlak itu bagaikan tubuh manusia yang mana berjalan satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang sama. Tujuannya itu adalah melaksanakan tata kelola pemerintahan yang ideal sehingga mewujudkan pelayanan yang prima tersebut. Bisa diibaratkan ya, tubuh manusia itu yang pertama, nilai berorientasi pelayanan itu seperti mata dan tangan. Yang mana mata melambangkan kepekaan melihat kebutuhan rakyat, kebutuhan masyarakat. Kemudian tangan melambangkan aksi cepat dan sigap dalam membantu. Filosofinya, ASN harus bisa melihat dengan empati dan bertindak langsung melayani rakyat, bukan menunggu disuruh. Kemudian akuntabel, itu diibaratkan bagaikan tulang belakang. Kenapa? Karena tulang belakang itu menjaga ketegakan tubuh supaya tetap lurus. Filosofinya yaitu akuntabilitas ada fondasi integritas yang mana ASN harus kuat dan jujur dalam bertindak dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian kompeten ini bisa digambarkan otak karena otak itu merupakan sumber kecerdasan, pengambilan keputusan dan kemampuan berpikir. Filosofinya ASN harus berpikir kritis, terus belajar dan mengembangkan kapasitas diri untuk menemukan beberapa solusi yang terbaik. Lanjutkan, B. Siap. Lalu ada harmonis itu seperti jantung, yaitu menjaga aliran darah tetap stabil dan menyatukan fungsi seluruh tubuh. Yang arti filosofinya, ASN yang harmonis mampu menciptakan suasana kerja yang sehat, damai, dan saling menghargai. Lalu ada loyal, itu dikaitkan seperti darah, mengalir ke seluruh tubuh, membawa komitmen dan energi hidup. Untuk filosofinya, loyalitas ASN adalah kesetiaan pada negara, organisasi, dan rakyat yang menyatu dalam tiap gerak pengabdian. Lalu ada adaptif yang disesuaikan dengan kulit, yaitu lapisan pelindung dan penyesuaian tubuh terhadap lingkungan, mau panas, dingin, ataupun luka. Filosofinya, ASN harus lentur dan tahan banting, mampu menyesuaikan diri dalam perubahan zaman dan tantangan. Lalu kemudian ada kolaboratif, yaitu seperti otot, menggerakkan tubuh bersama-sama agar bisa bekerja dan melangkah. Lalu untuk filosofinya, ASN harus bisa bekerja sama, membangun sinergi, saling membantu lintas bidang agar lembaga berjalan maju bersama. Lalu teman-teman, berakhlak itu bukan sekedar singkatan. Ini adalah identitas kita sebagai ASN, pegang, jalankan, dan sebarkan. Kemudian dilanjutkan oleh Abi. ASN yang baik bukan cuma yang kompeten, tapi juga punya nilai dan integritas. Kompeten saja tidak cukup. Menjadi ASN yang memiliki keahlian, pendidikan tinggi, dan kemampuan teknis memang penting. Namun, kompetensi tanpa karakter akan berujung pada profesionalisme yang kosong. Bayangkan, seorang ASN yang pintar tapi korup, tidak jujur, atau memperlakukan masyarakat dengan buruk. Ia tidak mencerminkan harapan masyarakat. Yang dibutuhkan bangsa adalah ASN yang bekerja dengan kemampuan terbaik, berlandaskan etika dan moral, dan konsisten dalam kebenaran. Integritas adalah fondasi kepercayaan. Tanpa integritas, semua keahlian akan diragukan. ASN harus menjadi sosok yang bisa diandalkan, jujur dalam pelaporan, adil dalam pelayanan, dan teguh meskipun tidak diawasi. Sekian podcast dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.